Dan untuk mengetahui pemirsa bagaimana upaya evakuasi korban yang dilakukan pada hari ini, kita telah bergabung melalui sambungan virtual Letkol Laut Muhammad Ruwahendi, Komandan KRI Nala 363. Halo, selamat sore Bapak Komandan. Selamat sore, Mbak. Baik, Bapak mungkin boleh diceritakan Pak terkait dengan bagaimana tadi proses upaya pencarian serta evakuasi terhadap para korban KM Mutiara Sentosa II, khususnya hingga sore hari ini. Apakah ada kendala signifikan dan juga bagaimana kondisi di Medan tadi ya ketika dilakukan? Baik, Mbak. Saya akan sedikit menceritakan bagaimana proses evakuasi dari korban KM Mutiara Sentosa II. Pertama, setelah mendengar ada kejadian kebakaran di Utara Madura pukul 10.30, saya mendapat perintah dari Panglima Koarmada II untuk melaksanakan search and rescue atau SAR. Perintah ini sifatnya mendadak, selaku prajurit tentunya harus segera beraksi. Dalam perjalanan kami menempuh kurang lebih 120 nautical mile dengan kecepatan yang kami gunakan secepat-cepatnya, sehingga pada sore hari kami sudah sampai di tempat kejadian. Dari tempat kejadian itu KRI Nala melaksanakan penyisiran serta berkomunikasi dengan kapal-kapal yang ada di sekitar. Kapal-kapal yang ada 3 kapal yang ada di sekitar KRI Nala dari tempat kejadian menerima berita bahwa ada 32 korban, 30 selamat dan 2 meninggal dunia yang tersebar di 3 kapal. Sehingga kita melaksanakan proses transfer sekaligus pencarian yang ada. Dari proses itu dengan gelombang ini tantangannya kalau berada di laut, sehingga yang sedikit menjadi hambatan. Akan tetapi dengan dedikasi dari seluruh prajurit KRI Nala, proses evakuasi ini bisa berjalan lancar. Baik, Pak Ruwahendi, kami mendapatkan informasi bahwa 30 orang korban selamat ini juga mereka memiliki kondisi yang mereka melompat ya dari kapal ya. Nah, ini boleh dikonfirmasi bagaimana cerita yang tim Anda dapatkan ketika mengevakuasi mereka dan bagaimana cara mereka bertahan terombang-ambing di laut selama itu sejak terjadinya peristiwa? Betul, ini mereka memang melaksanakan lompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Mereka bertahan hidup dengan menggunakan pelampung atau kita biasa menyebutnya swim vest atau life vest. Mereka ini juga kita jadi untuk mengevakuasi korban kita turunkan rig atau rigid hull inflatable boat serta mengevakuasi korban yang ada di laut. Korban-korban ini juga ada yang diselamatkan dari KM Ratus maupun KM Icon Daniel dan motor tanker Transco Arapuru. Jadi kita juga mengambil karena tujuan dari kapal-kapal ini tidak ke Surabaya. Baik. Demikian, Mbak. Baik, nah kemudian untuk 2 orang yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, ini meninggal dunia ya ketika masih terombang-ambing di laut lalu dievakuasi naik ke kapal atau ketika lagi diselamatkan dan ternyata kondisi sudah kritis, bagaimana? 2 orang yang meninggal dunia ini sudah dalam kondisi meninggal dunia saat diselamatkan dari laut. Demikian, Pak. Baik, berarti untuk keseluruhan yang meninggal dunia, ini masih proses identifikasi ya 2 orang ini ya Pak sepanjang pengetahuan Anda? Sepanjang pengetahuan saya dan info dari Posko Krisis Center, masih dalam proses pendataan. Cuman kami bisa memastikan jika yang 2 orang meninggal dunia ini dievakuasi oleh KRI Nala.
Baik, nah kemudian Pak, untuk ke depannya, apakah ada jadwal lagi mungkin KRI Nala akan membantu proses evakuasi dan kemudian selain mengerahkan kapal tempur milik TNI AL, armada atau alutsista apa yang bisa dimanfaatkan untuk membantu pencarian korban lainnya Pak? Untuk alutsista yang dikerahkan sendiri, sekarang di lokasi kejadian masih ada KRI Bung Hatta 370, serta masih mengerahkan pesawat udara untuk monitoring dari udara. Baik, jadi masih memantau terus ya? Masih kita pantau terus, Mbak, hingga nanti ada perintah lebih lanjut. Baik, terima kasih TNI AL telah membantu juga bagaimana proses evakuasi ini dijalankan. Kita nantikan kabar baik ke depannya. Dan terima kasih telah meluangkan waktu Komandan KRI Nala 363 Letkol Laut Muhammad Ruwahendi bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.